Oke, Ro. Oke, silakan Rani. Jadi saya yang nanya nih kalau gitu. Tadi melihat antusias dari para penonton sebelum tayang tanggal 14 nanti. Penonton yang di bioskop ini dari yang kemarin sampai yang sekarang tuh kita banyak banget special screening kan yang udah dijalanin ya. Nah itu tuh melihat antusiasnya banyak sekali dan keluar dari bioskop tuh masih semuanya matanya sebelah mata dan nangis-nangisan. Aku tuh udah nonton tuh beberapa kali tapi masih ada beberapa yang bisa bikin aku tuh nangis. Terus kayak sebagai dada gitu. Terusnya ada beberapa adegan ibu tuh yang memang nggak bisa di spoiler ya sih. Kamu tuh yang ngomong. Actually antusiasnya tuh udah sampai di seluruh Indonesia. Jadi kalau cek di online ticketing tuh udah full di mana-mana, kayak di Lampung, di Banjarmasin, di Samarinda tuh udah full di mana-mana. Jadi ekspektasinya sih bisa 200 sampai 300 ribu untuk opening ya. Hopefully nyampe. Gitu. By the way ini pemain-pemainnya kanan kiri ini ada Priscilla Raintung, ada Alvin Sudibyo, ada Ade Hidayat, ada Elsa Riyandi. Mungkin teman-teman tahu mereka dari TikTok, biasanya review film, sekarang jadi main film ya. Gitu. Nanti review film gua sama Selin ya. Kalau saya sendiri adegan yang paling favorit apa sih? Mungkin sedikit aja bisa di-spoiler. Waktu ibunya, ya pokoknya nggak bisa di-spoiler ya, gimana ya? Jadi ada trailer kan? Ya, ada trailer. Pas ya kehilangan. Ya, pasti tinggal bapaknya. Ya, pokoknya ini dari film ini sendiri kalau menurut aku mengingatkan dengan kesibukan kita yang gimana ya, yang suka lupa untuk ini orang tua kita yang ada di rumah. Kadang kita mementingkan kepentingan kita juga gitu kan, lebih mementingkan dunia, karir, kerjaan. Sampai kita lupa kalau kita tuh punya kewajiban juga sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Kalau lu suka nggak sih sama yang Amanda Manopo? Kalau aku paling suka yang scene-nya Amanda Manopo itu menuju ending. Itu udah salah satu yang menurutku tuh itu yang satu bikin aku nangis, dan kedua kayaknya tuh yang paling banyak bikin orang nangis adalah actingnya Amanda di situ. Jadi tapi itu nggak bisa di-spoilerin karena itu adalah twist dari filmnya. Harus nonton aja sih terus. Ya? Aku sih sama ya, cuman ya gitu, kalau aku kan sebagai di sini peranannya sebagai ibu ya, pastinya kan juga melihat film ini nanti kebayangin kalau anak aku udah tua-tua gini-gini juga nggak ya? Jangan, coy. Ya, makanya kan itu kan cuma kepikiran aja. Tapi kalau sebagai anak kamu ada relate-nya nggak sih sama ini? Gimana? Sebagai anak ada relate-nya juga nggak? Iya, apalagi kalau aku suka sibuk kan, oma aku tuh udah tua gitu kan di rumah, jadi udah sakit-sakitan juga. Jadi kadang-kadang tuh aku nggak bisa sempat, jadi dia tuh kemana-mana sendiri oma aku tuh. Jadi ya karena aku punya kesibukan juga, jadi bingung juga gitu kan untuk membela diri sendiri. Ya ini kayaknya relate sih dengan kehidupan sehari-hari gitu. Ya gitu juga ngeliat teman-teman ini juga acting di film itu kok hebat juga. Sebagai reminder buat para pemain juga nggak sih? Review nih, sekarang jadi main film juga gitu. Rasanya? Rasanya pasti happy banget ya dikasih kesempatan. Happy banget dikasih kesempatan untuk main film, apalagi dengan sutradaranya Pak Rudi Sudjarwo ya. Dia sutradara yang hebat, bangga banget sih bisa main film. Sebagai reminder juga nggak sih buat para pemain untuk sesuai dengan ceritanya yang relate seperti ini? Ya untuk para pemain dengan ceritanya gitu loh. Mungkin yang main gitu gimana maksudnya kamu tuh bisa sebagai pernah nggak mengalami kan banyak pesan-pesan moralnya yang bagus yang menyentuh kan. Aku yang paling aku notice banget dari filmnya itu di scene-nya Kak Ardinia Wirasti. Kak Ardinia Wirasti dia itu jadi kakak paling tua kan di sini. Nah dia tuh merasa kalau dia tuh nggak ada yang bantu, dia itu paling paling gercep dari antara semua adik-adiknya, dan dia ngerasa dia nggak ada yang bisa diandalkan gitu dari antara semuanya. Tapi dari semuanya itu dia tuh sebenarnya dia yang paling care sama ibunya, dia yang paling yang paling peduli sama semua adik-adiknya. Jadi aku ngerasa relate banget di part itu karena sama-sama anak pertama. Ya.
beranak pertama berat ya. Betul sekali, berat sekali ya. Pasti ada yang anak pertama juga ya di sini ya. Tulang punggung ya kan, backup mama papanya kayak gitu. Terus sih. Tapi kalian kan biasanya kan berarti ini bisa dibilang film pertama kalian nih ya para Iya, iya. Silat film kedua dong. Yang pertama filmnya Lampir, yang kedua ini jelas apa yang menjadi tantangan di film ini sendiri kalau kalian? Kalau aku mungkin karena ini baru pertama kali, jadi semuanya agak terasa sulit sih, mungkin karena belum terbiasa kali ya. Karena biasa nge-review film, tapi sekarang disuruh acting. Alfian tuh sini sama Emmanuel Cesar Hito. Iya, sama Yasmin ya. Itu gimana tuh? Itu sebetulnya kesulitannya tuh pas waktu reading doang sih, karena aku kan baru pertama kali acting juga. Tapi pas udah take-nya sih nggak terlalu sulit sih. Berarti bisa dibilang kalian biasanya mereview, sekarang kalian di-review ya. Gimana kan? Dulu kan biasanya juga mereview film juga kan? Iya. Harus mereview teman-teman para tiktoker nih yang main di sini. Untungnya mereka mainnya aman ya, gitu. Coba kalau nggak pasti udah gue roasting. Kalau menurutku sih reviewer film itu sebenarnya tuh pecinta film, mereka juga talent yang sebenarnya memang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa berada di depan kamera gitu, dan akhirnya karena platform TikTok ini jadi bisa dinotis dan diberikan kesempatan gitu, dan seru ya, maksudnya di mana kita biasa penonton terus tiba-tiba jadi di depan kamera gitu. Tapi kalau gue malah kebalik ya, kalau gue malah sekarang kayaknya di belakang aja deh, udah mulai bosan gitu, jadi gantian mereka. Jadi produser ya. Produser filmnya Selin. Tapi Kak Bima sendiri kalau melihat film Bila Esok Ibu Tiada ini seperti apa sih sebagai penonton gitu kan? Dirimu suka mereview juga? Iya, setahun terakhir ini tuh, bukan cuma setahun ya, beberapa tahun terakhir tuh udah terlalu overload sama film horor. Dan aku pun sebagai reviewer film bersama teman-teman di sini tuh mulai jenuh sama yang namanya horor, karena dan aku pun juga pembuat film horor. Film aku sama Selin berikutnya pun juga film horor Buto Ijo gitu. Tapi sebagai penikmat film sebenarnya udah capek, karena kita nontonin film horor setiap minggu gitu. I'm sure teman-teman wartawan di sini juga semuanya nontonin film horor juga capek juga kan. Nah, dengan adanya film tentang ibu, film keluarga, dan dibikin dan digarap dengan sangat serius, dan menurutku tuh sesuatu yang sangat menyegarkan. Meskipun sebenarnya genrenya udah banyak, sebelum-sebelumnya udah ada gitu, tapi kan jarang dibuat nih beberapa tahun terakhir. Jadi sebuah penyegaran, dan semoga lebih banyak produser-produser yang lebih berani untuk bisa bikin film-film seperti ini. Dan gak cuman mengandalkan horor-horor aja, termasuk self-reminder buat diri aku ya. Dirimu sebagai penonton, sebagai review film, berapa nilai yang kamu bisa berikan? Karena kamu udah nonton ini. Kalau film ini 9,5/10. Setengahnya kurang nggak sampai 10/10 karena ada beberapa bagian teknis dalam film ini yang aku sebagai filmmaker tuh kayak gatel gitu. Tapi kalau dari segi cerita, dari segi performa ya menurut aku tuh sempurna. Apalagi dari segi performa. Kalau cerita sih nggak terlalu menaruhkan sesuatu yang baru, tapi cara mengemas itu bagus banget. Tapi dari acting, apalagi dari kelima pemeran utama, which is Ferry Nuril, Adina Wirasti, Yasmin Emper, Amanda Manopo, sama Krishna Hakim. Ini lima-limanya luar biasa banget, dan menurutku wajib banget ya mereka dapat nominasi di beberapa award setahun mendatang. Boleh di promo dong, boleh di promo. Jangan lupa nonton Bila Esok Ibu Tiada di bioskop-bioskop 14 November 2024. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton Bila Esok Ibu Tiada bioskop-bioskop mulai 14 November 2024. Sekali lagi kali ya? Orang aja kayak pakai di bioskop ya. Abang-abang kalian menang ya. Jangan lupa saksikan film Bila Esok Ibu Tiada di bioskop-bioskop Tanggal 14 November 2024. Jangan lupa nonton ya. Thank you.